Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Wali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Alun, jumpa lagi dengan saya hari ini Serabi Podcast yang bekerja sama dengan pemerintah Kota Banda Aceh. Hari ini kita mengambil tema peluang ekonomi kreatif, UMKM, dan peran LKMS Mahirah Muamalah di masa pandemi COVID-19. Saudara Lun, kita tahu bahwa UMKM ini adalah yang menjadi motor dari penggerak ekonomi secara nasional. Kita tahu juga 97 sampai 98% tenaga kerja di Indonesia ini bekerja di sektor UMKM. Dan salah satunya ini dipraktekkan oleh Pemku Banda Aceh di bawah kendali Wali Kota Bapak Aminuddin Usman. Kita tahu, Saudara Alun, bahwa Pak Wali ini sangat konsen dan sangat peduli terhadap UMKM, sehingga dalam 3 tahun kepemimpinannya UMKM di Banda Aceh bergerak 25% dari sebelumnya, dari pemerintahan sebelumnya. Kita tahu juga dulu sebelumnya UMKM di Banda Aceh hanya 9 ribuan dan sekarang sudah di atas 2.000. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Wali. Karena salah satu dari pedulinya Pak Wali terhadap UMKM ini adalah didirikannya lembaga keuangan syariah yang diberi nama Mahirah Muamalah. Ini tentunya akan menarik sekali, nanti kita akan berbincang secara dalam. Tapi sebelumnya kita beri kesempatan dulu kepada Pak Wali untuk menyampaikan beberapa macam pengantarnya sehingga nanti kita bisa diskusikan. Silakan Pak Wali. Baik Pak Bukhari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, selawat dan salam marilah kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi Muhammad SAW. Pak Bukhari dan juga seluruh jajaran Serambi Indonesia, kemudian juga para pendengar, para penonton sekalian dimanapun berada. Kami saat ini saya sedang bersama dengan Kabak Umum, Kabak Humas Pemko Kota Banda Aceh, Pak Irwan. Dan kita sangat menarik pada hari ini karena mengambil tema peluang ekonomi kreatif, UMKM, dan peran LKMS Mahirah Muamalah di masa pandemi COVID-19. Jadi kenapa ini menjadi menarik? Karena dalam situasi COVID-19 ini, masyarakat ini apapun yang mereka kerjakan ingin akhir ujung-ujungnya itu adalah bisa menjadikan uang. Jadi UMKM ini adalah hal yang mudah untuk dilaksanakan karena yang pertama tidak membutuhkan modal yang besar. Yang kedua adalah dari segi skill pun tidak perlu waktu yang lama untuk belajar. Misalnya menjual kelapa, belajar kupas kelapa sudah selesai. Ataupun misalnya wing the bay ya, atau air tebu juga sebenarnya saya nggak perlu belajar yang lama, tapi udah selesai. Kemudian juga UMKM ini mudah di dalam pemasaran. Jadi sehingga menarik kita bahas, apalagi Banda Aceh ini merupakan ibu kota provinsi Aceh yang notabene-nya adalah hidup dengan sektor perdagangan, sektor jasa, sektor pariwisata, dan sektor pendidikan, sektor kesehatan, yang ujung-ujungnya adalah bermuara kepada pengembangan daripada UMKM. Jadi beda dengan daerah-daerah yang ada di daerah lain yang ada di Aceh, seperti wilayah barat banyak ada kebun sawit, ada kebun nilam, ada kebun pala. Kemudian kalau wilayah timurnya ada tengah ada kebun kopi, wilayah timur ada tambang minyak. Banda Aceh dengan luas 61 km persegi ini hanya mengandalkan sektor perdagangan. Jadi bagaimana mengupayakan
sektor perdagangan ini harus hidup di Kota Banda Aceh sehingga persoalan masyarakat kesulitan dalam mendapatkan biaya kehidupan sehari-hari bisa dipecahkan dengan UMKM ini. Jadi akhirnya yang kita harapkan angka kemiskinan, angka pengangguran ini bisa menurun di Kota Banda Aceh. Seperti itu pembukaan dari saya dulu Pak Bukhari. Mungkin nanti lain akan kita jawab lagi. Iya, Pak Wali, menarik sekali disampaikan bahwa memang tidak terlalu sulit ya untuk mengembangkan UMKM, karena kita tahu juga terutama yang usaha mikronya, yaitu mereka hanya bermodal di bawah 1 juta, Pak ya, itu di bawah 1 juta itu, atau 30 juta per bulan atau 300 juta per tahun, itu dikategorikan sebagai usaha mikro di yang dibuat oleh disepakati oleh BPJS. Nah, di Banda Aceh tentu seperti yang disebutkan tadi, memang kita tidak punya lahan seperti sawah dan sebagainya, sehingga ramai-ramai beralih dukungan ke UMKM. Nah, dari berbagai unit usaha tadi, apa sebetulnya yang lebih besar yang dilakukan oleh masyarakat Aceh untuk menopang ekonomi Banda Aceh sendiri dan juga untuk keluarganya itu, Pak Wali? Ya, baik Pak Bukhari. Banda Aceh ini kan kota pendidikan salah satunya ya, dan juga kota jasa, kota dagang. Yang paling banyak dilakukan di Kota Banda Aceh ini adalah keseharian, seperti membuat kue, ya, kemudian juga yang bisa disuplai kan Banda Aceh dikenal 1001 warung kopi. Iya. Jadi warung kopi ini kan butuh kue, butuh snack yang berbagai macam itu yang bisa dipasarkan di situ. Jadi karena begitu banyak yang warung-warung yang ada di Kota Banda Aceh dan berkaliber besar, kue-kue ini laku keras. Jadi mereka itu semua, bukan semua ya, maksudnya itu masyarakat itu salah satunya pencaharian itu adalah membuat kue dengan modifikasi kreatifnya dengan berbagai macam, jadi sehingga benar-benar itu menjadi kue yang enak dimakan dan menjadi daya tahan dan bisa mudah dipasarkan di mana saja yang ada di kafe-kafe ataupun warung-warung kopi yang ada di Kota Banda Aceh. Kemudian juga bisa dipasarkan untuk masyarakat umum. Kemudian yang unik sekarang, masyarakat kita ini juga pandai ya membaca situasi pasar. Sekarang masyarakat beramai-ramai menjual bunga, ya. Betul Pak Wali. Iya. Menjual burung, ya. Ikan hias, ya. Ikan hias, dan kemudian air kelapa, di mana-mana jual air kelapa. Jadi ini adalah para pelaku UMKM ini sudah membaca bahwa situasi COVID ini apa yang mudah sekali dan cepat untuk dijual. Bunga ini dan burung dan juga ikan hias ini kan karena ada keharusan masyarakat sekarang ini adalah stay at home ataupun di rumah saja, ya. Iya. Sehingga waktu duduk di rumah saja, termasuk saya juga ya, kita akan suntuk juga ke rumah terus, ya. Tapi kita isi kesibukan di rumah itu dengan melihat burung-burung yang kita pelihara, ikan hias, kemudian tanaman bunga, ya. Jadi ini menjadi luar biasa, dan sekarang bunga itu sudah menjadi sudah tidak hanya di daerah kita Aceh ini sudah booming ya, sudah booming ya. Ketiga jenis barang yang dilakukan yang sangat keras laku di tengah masyarakat sekarang. Jadi banyak hal lain yang menjadi, kalau souvenir sekarang ini kan karena wisatawan kurang datang ke daerah kita, kan berarti orang beralih yang bersifatnya bisa dibeli, dijual kepada warga kita yang ada di Kota Banda Aceh. Jadi dan mereka tidak khawatir. Kalau dulu
Setiap Iya, minggu, Sabtu Minggu itu orang keluar ke Medan. Medan ya betul. Karena COVID, Hmm. justru orang sekarang berada di Kota Banda Aceh, jadi uang beredar itu sangat banyak. Contohnya adalah para pegawai negeri tetap ada di Banda Aceh. Kemudian ada bantuan-bantuan dari pemerintah, dari Departemen Sosial, dari Presiden, dari dana desa, ya. Iya. Semuanya belanjakan di daerah sendiri, tidak dibawa keluar. Jadi sehingga tingkat perputaran ekonomi di Kota Banda Aceh ini alhamdulillah sekali. Saya merasa bahagia karena memang masyarakat kita ini terbantu dengan kegiatan-kegiatan UMKM di Kota Banda Aceh ini yang sangat-sangat berkembang luar biasa. Di mana-mana kita melihat bahwa kios, kemudian pedagang asongan, pedagang kaki lima, ini tumbuh besar. Ini nanti bisa saya sampaikan pertumbuhan data UMKM di Kota Banda Aceh. Iya, iya Pak Wali. Memang bunga sekarang lagi di apa namanya ngetren ya. Tetapi ini kan juga memerlukan apa namanya modal yang lebih besar kadang Pak Wali. Tapi yang menjadi UMKM kira-kira yang bersentuhan dengan pemerintah kira-kira di mana itu? Apakah mereka yang hanya menjual pot barangkali atau bunga itu kan ada yang puluhan juta juga ada yang harganya Pak Wali. Ya. Di samping memang ada juga yang kecil. Jadi posisi UMKM kira-kira di mana yang mengambil posisi sebagai jasa penjual bunga atau tukang kebun bunga atau apa itu? Begini, Pak Bukhari. Jadi sekarang perkantoran, kemudian rumah-rumah, ya, ini kan rumah-rumah orang-orang yang mempunyai uang, rumah-rumah orang kaya, banyak kan, Saya. Aceh ini sangat banyak. Iya, Tidak iya betul. pada pemerintah, tetapi mereka itu yang punya rumah indah, rumah cantik, rumah besar, dia juga butuh bunga. Sekarang Oh, iya iya. itu sekarang itu yang ada yang diberi nama itu apa namanya? Janda apa? Janda bolong. Janda bolong. Janda bolong. Ya. Jadi ini kalau Iya, iya Jan. janda bolong itu harganya itu sudah jutaan itu. Jadi Betul, betul. maka tidak perlu khawatir. Ada yang namanya delikosia, kemudian Iya, Brigata, iya, ada nama Montera, ya, Montera itu 500.000 satu, ya. iya. Kemudian juga ada yang namanya luar biasa banyak yang Montera itu sampai ada yang 10 juta Pak Bukhari Iya, harganya. iya, iya. Kemudian ada yang 350.000, ada yang 2 juta, kemudian ada sampai kepada keladi alokasia itu. Wah, Sudah laku keras. Dulu kan itu pohon-pohon keladi yang dalam semak belukar yang nggak dipeduli orang. Sekarang pohon-pohon keladi di hutan itu sudah turun ke kota semua ini. Itu dijual. Dan nampak memang ya? indah memang. Iya, Indah. iya. Saya sudah membuat sebuah ini juga, nanti berikutnya kita akan putarkan tentang bagaimana bisnis bunga ini di Kota Banda Aceh. Ini kita harapkan tidak seperti dulu pada saat batu cincin, ya, batu Iya. kios. Tapi ini keindahan ini semoga dapat dinikmati. Kemudian bagi Kota Banda Aceh juga kita sedang membangun taman bunga di seluruh Kota Banda Aceh ini untuk Wow, luar biasa. bunga-bunga itu juga kita ambil juga dari masyarakat. Iya. Kita beli, kita pindahkan ke badan di trotoar tengah, ya. Untuk memperindah kota. Mungkin Pak Bukhari sudah lihat bagaimana bunga di sepanjang jalan di Kota Banda Aceh sedang terus kita bangun. Insya Allah setahun 6 bulan lagi sudah kita lihat hasilnya. Jadi Banda Aceh sudah segar dengan bunganya, karena ini tidak hanya menyahuti masyarakat, tapi ini kalau Banda Aceh kotanya itu seterusnya nih kapan saja kita harus indah terus dengan bunga-bunga. Jadi sehingga ekonomi masyarakat juga punya kesempatan untuk menjual bagi pemerintah, ya, seperti itu. Jadi kita harapkan juga kantor-kantor pemerintah ya tanam bunga lah supaya kantor itu indah, kemudian menyenangkan. Karena kan sekarang ini kan Pak Bukhari kan
tingkatkan imun ya, untuk Iya. mencegah COVID ya. Salah satu juga melihat bunga yang indah kan juga bisa senang-senang kita kan. Iya. Seperti itu Pak Bukari. Betul, betul sekali ya Pak Wali. Kayaknya Pak Wali ini udah hafal sekali nama-nama bunga ini. Ya, menandakan bahwa orang yang suka bunga itu hatinya sebenarnya lembut, tidak keras. Itu seperti yang Pak Wali sampaikan tadi, memang apa namanya, satu penelitian yang dilakukan di Perancis bahwa memang orang dengan melihat bunga itu akan meningkatkan imun tubuh.